Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nia Ayu Murti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sukoharjo, SMK Negeri 2 Sukoharjo. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.3.J koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Sebelum saya memaparkan, di sini ada pertanyaan pemantik 1. Merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan berikut. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu? Setelah saya mempelajari modul 1.1 sampai modul 1.3, yang saya pahami yang pertama, pendidikan harus mampu mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, seorang pendidik haruslah dapat memberi contoh dan teladan yang baik untuk murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, agar dapat memberikan pendidikan yang menuntun kodrat anak, maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Berikut adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang pendidik memiliki visi yang jelas untuk menciptakan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, di SMK Negeri 2 Sukoharjo terdapat sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk melakukan pembelajaran yang memerdekakan murid, baik berbasis digital maupun media lainnya seperti kertas gambar, plano, spidol warna, dan lain sebagainya. Sebagian guru telah melakukan pembelajaran yang memerdekakan murid berbasis teknologi di kelas. Dan di sekolah kami juga, murid diizinkan membawa handphone ke sekolah. Namun, handphone tersebut masih belum maksimal digunakan untuk media pembelajaran di kelas oleh guru. Dari hal tersebut, menjadi impian saya untuk memaksimalkan pemanfaatan handphone dalam pembelajaran yang memerdekakan murid, sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila secara menyeluruh dalam diri murid. Dari hal tersebut, saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif atau IA melalui pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan murid yang mandiri, inovatif untuk menjawab tantangan perkembangan zaman melalui pembelajaran yang memerdekakan murid. Diharapkan dari prakarsa perubahan tersebut dapat mewujudkan peran pendidik dalam filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan memfasilitasi
tumbuh dan berkembangnya murid sesuai dengan kodratnya, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dapat menciptakan profil pelajar Pancasila pada diri murid. Kemudian untuk pertanyaan pemantik yang kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan pertama ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi guru penggerak saya sebelumnya adalah terwujudnya siswa yang religius, inovatif, mandiri, dan berkebudayaan yang mendorong kolaborasi untuk mencetak profil pelajar Pancasila sesuai perkembangan zaman. Berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, visi tersebut saya revisi menjadi terwujudnya murid yang religius, inovatif, mandiri, dan berbudaya lingkungan hidup yang mendorong kolaborasi untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Alasan saya merevisi visi tersebut, yang pertama, visi lebih fokus pada pencapaian karakter tertentu yang diinginkan tidak bersifat umum. Kemudian yang kedua, mencetak murid yang mandiri, inovatif agar siap dengan tantangan perubahan zaman yang berkembang semakin pesat setiap harinya. Yang ketiga, mewujudkan murid yang berbudaya lingkungan hidup di mana murid dapat menjadi agen untuk keberlanjutan bumi. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.